Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Dukur Mas sehat? Sehat. Bang lor, tadi siang tuh sambat, badannya sakit semua, tapi mau dipanggilin tukang pijet nggak mau. Saya nggak mau kalau tukang pijetnya bukan kamu gitu loh. Tak kirain nggak mau kalau tukang pijetnya itu emak-emak gitu. Nanti tak cariin tukang pijet yang muda, Mas. Nah, lukisan yang di belakang kita yang jadi background ini kayaknya lukisan yang paling baru ya. Kayaknya yang buat Mas Andi Tato itu tuh. Iya, Mas Andi yang sering mentato diriku dan terutama dirimu. Jangan bilang-bilang, pada tahu. Ngeri ya Mas, ini loh. Terutama ini kok ada kayak hantu, terus ini ada tali gantungan gitu. Jadi gini, ini kan seni atau art. Ya, di dalam seni itu ada yang namanya simbolisme. Simbolisme itu adalah ada sesuatu di balik yang tersurat, yang tampak. Jadi peristiwanya itu sebenarnya bukan seperti ini, tetapi sosok putih sama tali gantungan yang dia tawarkan itu simbol dari sesuatu gitu. Mas, tali gantungan ini mengingatkan aku sama fenomena pulung gantung. Oh, pulung gantung. Aku pernah baca itu toh di internet itu tentang fenomena pulung gantung. Jadi kalau ada bola api yang lewat itu, terus nanti ada yang bunuh diri gitu dengan menggantung diri gitu. Di Gunung Kidul Mas itu banyak itu. Itu bener gak sih Mas itu? Kayak gitu. Bener apanya? Kalau ya, maksudnya kalau wabah bunuh dirinya di Gunung Kidul itu viral itu pada tahun itu, iya. Gitu. Itu memang penyebabnya itu. Nah, kalau soal penyebabnya adalah makhluk gaib atau benda gaib yang namanya pulung gantung, itu sampai sekarang masih kontroversial, masih diperdebatkan. Kamu harus pilih, kamu mau berada di sisi mana? Mau berada di sisi masyarakat Jawa yang mistis atau masyarakat modern yang harus berdasarkan fakta, analisa seperti itu. Mas, sebelum kita lanjut membahas tentang ini, jenengan itu kan dari kecil itu kan suka melihat hantu. Kok suka melihat loh? Aku tuh sering gak suka loh. Pernah aku waktu awal-awal lihat hantu itu sampai gak bisa lari, sampai gak bisa pergi. Jadi bukan suka, bernasib buruk kali ya. Ya, maksudnya itu dari kecil itu sudah bisa melihat gitu kan? Kadang-kadang lihat hantu. Enggak ya. Sering. Ya kalau sebenarnya kalau kita punya kemampuan, mungkin setiap detik kita lihat hantu toh. Karena kita ini dimensinya kan berhimpitan. Gitu. Nah, jenengan kan belum pernah cerita, belum pernah cerita ke aku kalau tentang fenomena pulung gantung ini, kan gitu. Nah, jenengan itu pernah nggak sih melihat yang diberitakan itu kayak bola api, pulung gantung itu kan kayak gitu katanya. Itu pernah nggak melihat langsung tanpa diceritain loh, bukan diceritain, lihat langsung pulung gantungnya itu pernah nggak? Nggak pernah. Nggak Pernah. Jadi kalau bola api, makhluk halus yang berbentuk bola api itu yang aku tahu ya Kemamang sama Banaspati. Ya Banaspati ini lebih ganas. Tapi kalau pulung gantung aku nggak pernah lihat. Sekalipun waktu kecil di kampung kita, ini kampung yang sebelah barat ini, yang kampungnya Pak Tukang kita itu. Iya. Itu ada seseorang namanya Mbah Darso. Ini cewek ini. Oh, Mbah Darso itu cewek? Iya. Istrinya oh Mbah Darso Lanang ini. Mbah Darso itu
Mbah Darso wedok itu secara rutin dia bunuh diri. Hah? Lucu toh. Jadi dia itu pada saat-saat tertentu, hari-hari tertentu, jadi katakanlah mungkin sebulan sekali ya, saking seringnya dia akan membawa tali gantungan ke kuburan. Di tengah kuburan ada pohon asem. Nah, di situ dia menggantung diri, tapi nggak pernah mati. Loh, kok aneh? Ya karena sebelum mati ini ketahuan orang gitu, ketahuan orang terus dititeni, tahu dititeni nggak? Yeah. Orang jadi hafal Yeah. pada hari tertentu. Pada hari tertentu, jam Si tertentu. Mbah Darso ini pasti akan mencoba bunuh diri, jadi dicegatin. Nah, saking seringnya sampai terkenal gitu, terkenal karena kemudian dia disebut Mbah Darso Pulung Gantung gitu. Oh, gitu. Karena dia juga mengaku setiap kali dia terdorong untuk melakukan itu secara tidak sadar, dia itu malam sebelumnya, jadi dia seperti apa ya, melihat semacam api yang datang gitu dan tergoda untuk bunuh diri. Oh, gitu. Itu dia meyakini bahwa menggantung diri itu indah atau nikmat gitu. Itu yang dikatakan ya, yang dia katakan. Dan pada akhirnya setelah berkali-kali akhirnya mati juga. Gantung diri. Iya. Itu. Nah, tapi nggak ada orang lain yang melihat yang dia definisikan sebagai pulau gantung itu. Yang lihat dia gitu. Oh, gitu. Dan berkali-kali. Itu satu-satunya fakta tentang Pulung Gantung yang aku ketahui, itu pun waktu kecil gitu. Jadi Mbah Darso ini mengaku melihat Pulung Gantung sehingga dia dijuluki Mbah Darso Pulung Gantung. Berarti dia itu mencoba bunuh dirinya itu setengah sadar ya Mas? Atau gimana? Ya, yang jelas begini, begitu dia sudah ini kan kemudian mengejangan seperti itu, tertolong, dia lemas. Kayak orang sadar aku tadi ngapain gitu loh. Jadi kayaknya yang dia lakukan itu mungkin dalam kondisi hipnosis. Jadi kayak orang terhipnotis. Berarti menyerangnya itu ya? Menyerangnya Aku kurang tahu karena aku nggak pernah berhadapan. Tapi ini loh Mas, ada di channel sebelah itu kan juga ada yang membahas soal Pulung Gantung itu. Yeah. Itu ada yang selamat. Ketahuan tetangganya gitu loh. Itu juga pas dia selamat itu dia juga bilang dia nggak sadar gitu. Iya, Mbah Darso jelas setiap kali dia konangan ketahuan, dia selalu bilang bahwa penjelasannya itu cuma saya kayak nggak sadar apa yang saya lakukan, tapi saya merasa yakin bahwa bunuh diri itu nikmat gitu, intinya gitu. Wah, itu heboh itu di kampung kita itu. Waktu mungkin kamu belum lahir lah, aku masih kecil kok. Tahun berapa? Aku masih kecil, berarti tahun 70-an toh. Aku Wah, aku masih SD. Bapak sama mami belum ketemu. Itu yang aku ketahui dari Pulung Gantung. Jadi Pulung Gantung itu kalau di Jawa adalah semacam ilham, semacam wisik, semacam apa ya? Apa ya? Jadi kalau orang menari di Tayuban itu kan ada yang diberi selendang, diberi sampur. Itu berarti dia mendapat giliran untuk menari. Nah, ini sama, kalau didatangi itu orang Jawa yakin itu berarti tiba waktunya untuk menggantung diri. Mas, aku tuh pernah baca juga tuh gini. Jadi kalau jenengan tadi kan menyampaikan Mbah Darso itu yang melihat, terus Mbah Darso itu satu-satunya yang melihat dia. Iya, Mbah Darso itu yang melihat dan kayak dapat sampur gitu toh untuk dapat giliran untuk menggantung diri. Lah di berita yang aku baca itu ada anak yang melihat kayak bola api itu, terus ketahuan ibunya, terus ibunya bilang jangan dilihat gitu kan, terus disuruh masuk.
Nah, habis itu besoknya di sekitaran lingkungan situ itu ada yang gantung diri, bukan anak itu gitu. Nah itu gimana Mas? Mari kita coba teliti. Ada anak melihat, berarti anaknya lihat. Lihat. Terus ibunya tahu kalau anaknya melihat sesuatu, berarti ibunya juga melihat. Iya. Iya. Berarti yang lihat banyak. Ya apa enggak? Dari ceritamu aja sudah 2 orang ibu dan anak lihat. Berarti masyarakat yang lain juga mungkin melihat. Nah, berarti kalau begitu namanya pulung atau giliran itu kan bisa diberikan bukan pada person, tapi pada satu kampung atau satu keluarga atau apa. Lah yang diberi siapa? Ya yang melihat. Siapa salah satu, monggo pokoknya di antara kalian silahkan bunuh diri. Seakan-akan begitu loh. Ini kalau kita bicara secara apa ya, kultur Jawa gitu, secara mistis seperti itu. Tetapi harus diingat bahwa si Mbak Darso ini kan kalau sudah tertolong kan dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit kan dia ditanyain sama dokter maupun polisi, kenapa mau bunuh diri? Pada akhirnya apa yang dia katakan? Apa? Hutang. Oh. Jadi kan sebenarnya bisa begini toh, sayangku. Sayangku tumben banget. You misalnya punya hutang, punya hutang besar sehingga kamu sudah nggak bisa punya bayangan gimana aku bayar. Hari-hari tertentu pasti penagih datang. Lalu dalam ketertekanan psikologis itu, kamu merasa bermimpi atau kamu bermimpi beneran atau kamu pura-pura bermimpi, orang kan nggak tahu. Kamu ngomong sama si orang yang menagih, aku ndek bengi melihat dalam mimpiku ada orang tua, ini kayaknya buyutmu yang meminta agar kamu mengikhlaskan saja. Paham? Jadi bisa saja kamu bermimpi, bisa saja kamu merasa bermimpi, bisa saja kamu pura-pura bermimpi. Tapi ini kan eskapis, pelarian dari beban yang sesungguhnya. Paham? Nah mungkin Mbak Darso juga mengalami seperti itu, karena dia terlilit hutang, nggak tahu cara bayarnya. Lalu karena dia orang kuno ya, pada zaman aku masih SD dia sudah nenek-nenek yang tua kok. Gitu. Dia punya memori yang begitu kuat tentang apa yang diceritakan orang tuanya, masyarakat dan sebagainya tentang adanya pulung gantung itu, maka dia pergilah ke kuburan, bawa tali jemuran lagi. Apa nggak repot itu yang di rumah? Kalau dia bawa kan dia nggak bisa jemur kan keluarganya, gitu. Jadi penyakit kita itu kan secara praktikal, secara praktis begitu ada masalah yang agak pelik sedikit kita langsung lari ke mistis. Tidak mencoba merunut lebih jauh bahwa peristiwa yang diyakini sebagai mistis bisa saja lahirnya itu karena sesuatu yang sifatnya psikologis. Mas, terus kalau fenomena di Gunung Kidul itu, kalau menurut jenengan karena apa? Lah yang baca beritanya kamu apa saya? Aku. Ya, sekarang coba dilacak lagi. Tapi kalau menurutku karena Gunung Kidul itu kan di masa-masa lalu itu terkenal sebagai daerah yang apa ya, kurang produktif secara pertanian. Masyarakatnya banyak yang dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Di sisi lain mereka punya kultur tradisional, Jawa tradisional yang masih sangat kuat. Karena mereka kan berarti kan dekat pusat keraton loh, itu dekat Jogja loh itu. Jadi kultur Jawanya pasti masih sangat kuat sehingga mitos pulung gantung itu begitu lekat gitu. Tapi sebenarnya saya yakin kok itu penyebab
sebenarnya bisa saja tekanan ekonomi, terus tekanan sosial. Kalau tekanan sosial itu maksudnya gimana? Kurang paham ya. Yuk, oke, saya tanya. Ini anak-anak umur berapa sih? Apanya? Oh, ini anak-anak. Anakmu 2 ini. Iya, 8 tahun sama 4 tahun. Sudah tidur sendiri? Belum. Nah, itu Jawa banget. Orang Jawa itu mangan orang mangan kumpul. Padahal ini kalau di negara maju nggak bisa, anak sudah cukup besar tidur bersama orang tuanya nggak bisa. Nah, nanti kalau sudah menikah pasti juga kalau orang tradisional berusaha supaya anaknya ini berikut keluarganya tinggal bersama dia. Gitu. Kalau di luar negeri enggak. Kita sudah berkeluarga, orang tua kita sudah cukup tua, kirim ke panti jompo, selesai. Karena di sana lebih dipedulikan, sementara kita harus melanjutkan hidup. Gitu. Sebab kalau misalnya aku kerja, kamu kerja, orang tua di rumah, lah ini malah enggak aman. Nah, padahal sudah sakit-sakitan misalnya gitu. Tapi orang Jawa nggak bisa begitu. Kalau dikirim ke panti jompo berarti you sadis. Kan begitu. Padahal sebenarnya ini dari sudut pandang yang lain justru ini lebih sayang gitu. Karena di sana nanti ketemu yang teman-teman sebaya, mereka bisa berinteraksi, bisa bikin kegiatan kan gitu. Nah, sekarang bayangin orang yang terbiasa begitu, tetapi karena ada perubahan pola pikir, si orang ini menjadi kesepian, ditinggalkan suami atau istrinya, kemudian anak-anaknya sudah berkeluarga, tiba-tiba dia harus hidup sendiri. Nah, ini yang dimaksud tekanan sosial. Jadi tadinya dia happy bersama orang-orang yang dicintai, tiba-tiba dia merasa terasing. Ini juga bisa mendorong orang untuk mengakhiri saja hidupnya. Gitu. Belum lagi faktor depresi. Salah satu penyebab depresi di masyarakat petani itu kan tengkulak. Tengkulak ini kan sistemnya begini. Kalau you mau menanam, butuh bibit, butuh menggarap lahan, kamu dipinjami. Tapi ini sistemnya bunga berbunga. Sehingga pada waktu panen jumlah yang kamu bayarkan itu bisa separuh lebih dari panen yang kamu dapatkan. Itu di desa-desa ya, masih banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba sebelum panen ada hujan yang berlebih sehingga banjir, gagal panen, hama tikus merebak, gagal panen, orang juga pasti depresi. Iya. Sebab kalau tidak dibayar, ini bunga ini berbunga terus. Ya, ada jelas depresi. Ada yang viral juga, Mas. Ya. Jadi dia tuh nanam cabai, harga cabai kan turun kan, itu cabainya tuh ditendangi sendiri, tuh dirusaki sendiri. Ya. Nah, orang-orang semacam ini bisa tiba-tiba merasa melihat pulung gantung. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan dia itu secara psikologis, kalau menurut saya loh ya, saya cenderung mengatakan itu eskapis gitu loh. Itu pelarian aja. Jadi orang lari dari kesulitan berlindung pada mitos gitu. Soalnya ini ya nggak kayak hantu-hantu yang lain yang orang itu ya, dan saya terbiasa percaya pada pengalaman empiris. Apa yang aku lihat aku percaya. Kalau nggak lihat ya atau belum lihat ya saya belum percaya. Gitu. Tapi andai kata kamu nggak usah khawatir. Andai kata memang pulung gantung itu ada dan dia menyapa aku tak kamplengi itu, pasti aku nggak mau itu. Ya nek nyapa jenengan kamplengi lah, nek menyapane aku apa anak-anak piye? Kamu ya gak apa-apa lah, anak-anak jangan. Lah terus ya kan berarti kan
Ya begitu. Enggak lah. Jadi gini loh. Entah itu makhluk halus, entah itu fenomena psikologis, ya udah, yang penting kamu yakin bahwa kamu punya Tuhan dan tidak ada cobaan yang diberikan itu tanpa solusi. Jadi aku itu menganggap Tuhan itu begini loh. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya untuk memberikan satu ujian, sebenarnya dia hanya ingin melihat apakah kamu cukup beriman sehingga bisa melihat tangan yang satunya. Karena tangan yang satunya ini pasti menyimpan solusinya. Jadi dibalik semua peristiwa yang kadang-kadang kita anggap sebagai satu kemalangan atau satu kesialan atau satu malapetaka, pasti ada hikmah yang tersembunyi. Mas, misalnya ya, misalnya aku melihat itu bisa nggak sih, maksudnya ketika melihat itu terus aku ngomong, Mas, aku melihat ada bola api begini gitu. Kalau Mbah Darso itu kan melihat terus dia begitu. Nek misalnya Mbah Darso itu melihat terus bercerita gitu, bisa nggak sih diamanke, dicegah gitu? Lah dia mau cerita siapa dia sendirian. Oh, lah dia itu tinggal di satu rumah, dia itu janda. Oh. Ya sama seperti yang tadi aku lukiskan toh. Jadi anak-anaknya semua sudah tidak tinggal di situ, dia tinggal di satu gubuk. Nah, dia punya keponakan, punya apa, tapi kan rumahnya beda. Nah, dia tinggal sendirian di situ. Nah, kalau dia melihat itu sekitar jam 12 sampai jam 2 ceritanya itu. Mau cerita sama siapa tuh? Semua tetangga tutup. Pada masa aku kecil itu jam 9 itu sudah nggak ada rumah bukaan. Sekarang aja orang buka pintu rumah sampai pagi. Ya maksudnya kalau misalnya melihat terus bisa bercerita gitu kan, mungkin bisa dicegah toh. Nah, ini kan masih kontroversial sampai sekarang karena follow up-nya itu ketika dibawa ke rumah sakit, diajak ngobrol sama dokter, diajak ngobrol sama polisi, ternyata hutang simbolnya itu. Jadi jadi orang itu mungkin ya itu tadi pelarian pulung jantung. Jadi berlari dari masalah yang sesungguhnya ke mitos itu tadi ya. Jadi saya berani bertaruh orang sekampung ini, kampung kita ini nggak akan ada yang percaya sama pulung gantung gitu. Meskipun itu kultur Jawa ada gitu loh. Di kultur Jawa itu ada yang namanya pulung gantung. Itu adalah saat kematian memberi undian gitu, dengan cara biasanya menggantung diri. Bunuh dirinya biasanya yang dipilih itu tali gantungan. Mas, sekarang kita kembali lagi ke laptop. Kembali ke lukisan ini. Nah, tadi kan jenengan kan menyampaikan itu simbolisme gitu lah. Ini simbolisme apa, Mas? Jadi ada beberapa momen dalam hidup ya, nggak cuma pendakian ya, nggak cuma pendakian. Ada banyak momen dalam hidup saya itu yang patut dicatat gitu. Karena tidak adanya foto pada waktu itu, kayak di peristiwa ini kan kamera sudah aku tinggalkan bersama jenazah si Iqbal toh. Terus misalnya kalau yang di luar pendakian kan waktu aku memancing, kemudian mesin perahunya mati dan kami terombang-ambing di laut selama 3 hari, 3 malam, hampir mati di tengah laut. Ini momen-momen yang karena tidak adanya kamera, saya ingin menuang ke dalam
lukisan. Tetapi beberapa peristiwa itu begitu mendirikan bulu, bukan hanya bulu Roma, ini sudah sampai bulu kepala. Nah, kalau sudah sedemikian traumatis, biasanya aku nggak bisa melukis. Melukis kainnya aku nggak sanggup, gitu loh. Kalau yang terombang-ambing di laut kan mana ya ada tuh, ada itu yang di belakang itu. Aku masih bisa melukis karena pada waktu itu ada beberapa orang yang kena dehidrasi, hanya satu orang yang sangat parah karena dia akhirnya minum air laut dan setelah selamat dia harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kan nggak ada yang benar-benar hampir mati, gitu. Nah, dalam peristiwa ini kan aku merasa ada semacam dorongan dalam diri saya untuk mengakhiri saja hidup saya. Mas, itu dorongan dari diri sendiri atau dari jin atau mungkin bisikan-bisikan yang lain gitu? Ya aku kurang tahu, tapi yang jelas itu muncul begitu saja di dalam pikiran. Jadi aku merasa bahwa kalau aku berusaha keluar dari Gunung Slamet, dari rimba Gunung Slamet dan selamat, maka aku berarti egois. Berarti aku pengecut. Aku takut mati. Aku nggak konsisten. Karena selalu aku ngomong bahwa pada teman-teman pendakian, terutama yang pengen mendaki bareng aku, kan aku selalu ngomong, kamu kalau mau ikut naik gunung kamu harus tahu, mendaki gunung itu ibaratnya teken kontrak mati, kan begitu toh. Nah itu seperti dibalik, kok aku yang ngomong begitu tiba-tiba jadi munafik, nggak berani menghadapi kematian, gitu loh. Nah di sisi lain kesadaranku masih ngomong, lah ini beda sekali. Nggak berani menghadapi kematian sama sengaja bunuh diri, itu kan beda, gitu. Nah jadi sebenarnya pertentangan itu ada di dalam diri saya. Tapi kalau divisualkan dalam bentuk lukisan kan jadi lucu. Kalau ini nggak ada, terus ada orang murung begitu, iya kan, orang nggak tahu pesannya apa. Tapi kalau ada ini, oh jadi dia sedang berpikir untuk bunuh diri, gitu. Itu yang di cerita Gunung Slamet itu ya Mas ya, yang jenengan ini kayak melawan diri sendiri gitu. Udah dibuat di complete story itu. Jadi bagi jenengan peristiwa ini itu traumatis banget ya Mas? Peristiwa Gunung Slamet itu sendiri sudah traumatis. Di dalam trauma itu ada core atau inti traumanya apa, momen-momennya apa. Ya misalnya ketika Iqbal saking solidernya melompat kemudian kacamatanya terantuk di kepala belakang masuk ke matanya sendiri. Itu juga tidak mungkin aku bisa melukis, gitu loh. Karena pada saat itu itu perasaanku campur aduk. Terus momen ini Iqbal tergelincir, dan kita tahu bahwa di depannya itu jurang yang dalam. Itu juga aku nggak mungkin bisa melukisnya, itu nggak mungkin. Terus waktu Iqbal aku temukan sudah meninggal, itu juga aku merasa bahwa itu harus diabadikan dalam bentuk lukisan, karena waktu itu kan tidak terpikir untuk memoto bisa toh dalam keadaan kehilangan teman terus aku pasang kamera secara otomatis foto lucu gitu loh. Jadi ini bisanya dengan dilukis gitu. Nah kemudian ini gitu. Kalau kayak masuk desa gaib, ketemu harimau, itu aku masih bisa. Masih bisa lukis sendiri ya? Itu masih bisa karena itu belum mencapai trauma. Gitu. Yang agak berbatasan dengan trauma itu ketika dalam lapar sekali aku menemukan
anak-anak babi hutan yang sedang belajar berjalan itu antara bisa melukis dan tidak gitu. Kalau aku libatkan perasaanku terlalu dalam mengingat waktu itu, mungkin aku nggak bisa melukis gitu loh. Tapi kalau aku tekan, ini kan cuman aku menggendong babi hutan begini, terus di sini ada sarang yang dia jadikan semak-semak yang dia jadikan sarang itu, mungkin bisa begitu. Kalau dari hasil lukisan ini Mas puas enggak? Sudah bisa menggambarkan apa yang jenengan inginkan gitu? Belum ya? Konfliknya nggak kelihatan. Ini hanya kelihatan tampak luarnya gitu loh. Tapi kan sangat sulit menggambarkan ketinggian ini air terjun, tapi juga raut muka yang sedang berperang itu susah gitu. Susah. Tapi ini enggak ada keinginan buat yang tadi tahu momen-momen traumatis itu, jenengan minta Mas Andi lagi untuk ada. Jadi yang penting itu dibuat dulu. Kalau umurku masih cukup ya kita nanti minta tolong seniman yang lain kalau yang nggak mahal-mahal asal itu tidak mahal. Jadi saya ingin bercerita terus itu dilukis untuk diwariskan gitu loh. Diwariskan itu bukan berarti gini loh. Apa di sini aku kelihatan kayak hero sih? Enggak kan, justru kayak orang yang kalah. Nah, maksudku mewariskan itu bahwa momen seperti ini pun bisa kamu alami, wahai anakku, wahai cucuku, apabila kamu gegabah dalam membuat keputusan. Itu. Jadi kenapa aku ingin mewariskan itu bukan aku ingin mewariskan kisah ini seolah-olah aku ini orang yang hebat, tidak. Saya mengenang musibah itu sendiri sebagai sebuah kegagalan dalam hidup. Meskipun aku juga melihat ada hikmah-hikmah di situ, tapi jelas itu satu kefatalan gitu. Itu merubah seluruh hidupku. Tapi barangkali kalau nggak begitu juga nggak ketemu kamu kan. Mas, berarti kondisi jenengan seperti yang digambarkan di lukisan ini, itu berarti kondisi jenengan itu depresi. Sangat depresi. Berarti sama kayak ini dong, fenomena pulung gantung itu yang secara ilmiah. Iya, sama, kira-kira sama. Jadi agak sulit menceritakan bagaimana sih hubungan batin saya sama Iqbal gitu. Karena Iqbal itu sudah kayak saudara gitu. Bagi saya kayak saudara. Meskipun kita dalam keseharian sering padu itu berdebat ya. Sering kali kita berdebat, sering ledek-ledekan. Aku juga sering meledek sepeda motornya yang tua itu, kadang-kadang aku tendangi si jago mogok ini apa-apaan. Tiap kali kamu boncengin aku pasti mogok, aku yang dorong kan gitu. Tapi begitu ini hilang gitu. Begitu sahabat ini nggak ada, dan pada detik terakhir itu tidak berada dalam pelukanku, itu kayak hampir semuanya yang aku punya. Kan di hutan itu aku sudah nggak punya apa-apa. Rokok aja sudah nggak ada. Rokoknya sudah hancur kena hujan, koreknya juga sudah hancur. Aku tinggal punya sahabat satu ini yang aku tunggui, yang satunya sedang mencari bantuan. Tiba-tiba ini nggak ada dan aku nggak tahu saat bilang. Karena biasanya aku peluk, entah kenapa malam terakhir itu aku kayak kesirep gitu. Jadi nggak bisa melawan kantuk. Jadi ketika dia mengangkat tanganku, terus aku tanya, kamu mau kemana? Ini aku mau berak. Ya sudah tak temeni. Ndak aku bisa jalan. Dan aku memang melihat sebelumnya dia sudah mulai bisa jalan toh. Itu kok ya nggak bersikeras melawan kantukku terus aku bangkit apa-apa tuh. Ya memang nggak berdaya. Nah itu hal-hal ini yang membuat depresi. Jadi kira-kira ya sama dengan Mbah Darso itu, sama dengan fenomena di Gunung Kidul.
Berarti anu ya Mas, sama dengan fenomena pulung gantung itu ya. Gimana kalau ini lukisannya ini dijuduli pulung gantung aja? Jangan, lukisannya digantung boleh, tapi nggak usah dikasih judul pulung gantung. Karena apa? Karena yang ditawarkan itu kan terjun. Jadi kalau kamu mau terjun itu hanya butuh berapa detik sih? Paling lama 3 detik. Itu kata pikiranku sendiri ya. Tinggal kamu melompat lalu selesai. Gitu. Bahkan mungkin nggak merasakan sakit terlalu lama. Itu tinggi sekali soalnya. Nah, pertama itu yang ditawarkan itu adalah terjun. Jadi mungkin pulung terjun. Yang kedua, tidak ada oknum atau figur selain aku. Jadi di situ memang hanya ada aku. Gitu. Jadi juga nggak tepat kalau disebut pulung gantung. Karena orang begitu baca pulung gantung maka bayangannya adalah benda atau makhluk mistis yang melobi orang untuk bunuh diri gitu. Jadi lukisannya aja yang digantung. Ya itu tadi lor cerita Mas Alek mengenai lukisan yang mengingatkan aku pada fenomena pulung gantung di Gunung Kidul. Gitu, terima kasih sudah menyaksikan video dari Dia Tombolak Channel. Salam lestari.